Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatullah salamu alaihi bikulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu tabaraka wa ta'ala summa ma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang terlalu berharga sehingga kita tidak akan mampu membelinya, yaitu nikmat sehat, nikmat umur, dan di atas itu adalah nikmat Islam dan iman. Termasuk cara bersyukur terhadap nikmat Islam dan iman adalah kita senantiasa memeliharanya. Nikmat Islam kita pelihara dengan terus talabul ilmi. Setiap hari kita duduk di majelis ilmu yang akan menjadi pupuk makanan bagi keislaman kita, dan kita pelihara iman kita dengan setiap hari beramal soleh dari ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah sebagai cara kita untuk menambah keimanan dengan menambah ketaatan. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Murid. Masih kita membahas tentang Islam dan iman. Beliau kemudian memberikan contoh dari Islam, diantaranya adalah Al-Hajj, sudah kita sampaikan, kemudian wassalah dan salat, lughatan ad-du'a. Salat ini secara bahasa adalah doa. Ya, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari mereka zakat, ya, sedekah yang akan mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka. Wassalli alaihim, dan salawatlah pada mereka. Maksudnya adalah doakanlah mereka. Sehingga Rasulullah SAW biasa mendoakan bagi para sahabatnya, barakallahu laka fima anfaqta wa fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau infakkan dan apa yang kau simpan. Ya. Wakila bi khair, ya. Dan dikatakan salat itu maksudnya doa dengan kebaikan. Ya. Wa syara'an aqwalun wa af'alun muftatahah bitakbir mukhtatamah bitaslim bi syara'id makhsusah. Secara istilah, salat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, disebut takbiratul ihram. Kalau kita umroh ada namanya talbiyatul ihram. Itu berarti masuk dalam ibadah umroh. Masuk dalam salat bukan talbiyatul ihram tapi takbiratul ihram, mulai masuk. Ya, mukhtatamah bitaslim, dan ditutup dengan salam. Begitu salam kita keluar dari salat. Wa tahliluhu taslim, dan penghalalan dari salat taslim. Tahallul dari salat itu salam, tahallul, lepas dari salat. Demikian juga ketika umroh ada tahallul, lepas dari keadaan ihram tersebut, ya. Nah, kita itu kalau bisa Pak, setiap sholat itu sebelum salam jadikan doa terakhir, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain fi hadal am wa fi kulli am fi ahsanil hal, atau minimal Allahumma rzuqni hajja baitikal karim atau al hajja wal umrah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu amalannya Mbah itu Maimun Zubair. Beliau kan setiap tahun haji. Ditanya kenapa bisa begitu Mbah, itu rahasianya.
Ya, setiap sholat sebelum salam doa haji dulu, minta haji dan umroh terakhir baru salam. Kok saya udah doa gitu lama gak jadi-jadi, gak berangkat-berangkat. Belum Pak, jangan bilang begitu. Kalau bilang begitu malah batal. Yustajabu liyahadikum malam yastajil, akan selalu dikabulkan selama dia tidak buru-buru. Wa mastijaluhu, buru-buru bagaimana ya Rasulullah? Yaqulu da'autu falam yustajabli. Dia sampai mengucap, aku sudah doa tapi belum dikabulkan. Kalau ngomong gitu nggak jadi dikabulkan. Disimpan rahasia doa itu, Pak. Nah, ini termasuk malam sekarang ini sebenarnya malam nisfu Sya'ban. Itu hadis-hadisnya tentang keutamaan malam ini banyak. Tapi dhaif Ustaz, ya, tapi ada juga yang sahih, Pak, ada. Yaghfiru, Allah akan mengampuni di malam ini semua hambanya illa musyrik wa musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang berseteru, bertengkar. Unduru hadzaini hatta yastaliha. Dua orang ini tunggu dulu sampai duanya berdamai. Nah, di zaman sahabat itu habis Isya, habis Maghrib, habis Isya, biasa malam nisfu Sya'ban, biasa doa masing-masing di rumah, ibadah masing-masing, doa masing. Nah, di zaman tabi'in ada yang di Syam, mereka melihat orang kok malam nisfu Sya'ban pada malas ibadah, padahal doa makbul. Akhirnya ada yang punya ide, kumpulin aja di masjid, zikir, baca Quran, kemudian doa bareng-bareng daripada nggak ngapa-ngapain. Ini sama seperti idenya Umar bin Khattab mengumpulkan orang sholat taraweh. Di zaman Rasulullah itu setiap malam Ramadan biasa aja, 9 Ramadan itu nggak ada taraweh, Pak. Cuma ada 3 malam aja, nggak ada taraweh. Terus kemudian setelah Rasulullah meninggal, zaman Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah, orang taraweh sekelompok di masjid. Kemudian sama Umar gabungin aja, kasih imamnya Ubay. Dan satu lagi siapa? 2 orang yang bacaannya bagus. Yang Rasulullah katakan laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberi seruling kerongkongan keluarga Daud yang sangat indah suaranya. Jadi yang jadi imam bukan Umar, tapi dicari yang suaranya enak. Ya memang begitu. Ya sama dikumpulin begitu. Dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban juga sebagian ulama kumpulin masyarakat, dikumpul doa. Nah, dikasih doanya, Allahumma in kunta katabtani minal azkiya, jika engkau menuliskan aku termasuk orang yang akan celaka, fam'uhu, hapuskan ya Allah, faktubni minas su'ada, tuliskan aku termasuk orang yang berbahagia, gitu. Dan seterusnya doa-doa. Ya. Nah, kaum muslimin pecah nih, ada 2. Ada yang maunya itu tetap murni seperti zaman sahabat, ya. Ada yang maunya nggak apa-apa, selama tambahan itu boleh. Allah itu kan menurunkan dari langit air hujan. Ada yang orang maunya minum air putih yang murni, sehat. Bagus ya bagus. Tapi ada juga orang maunya minum teh, kopi, jahe, bajigur, dikasih tambahan zat-zat tapi yang bermanfaat, bukan yang mudorot, bukan yang haram. Yang mau minum macam-macam ya silahkan. Itu yang sudah terbukti sepanjang masa nggak bermudorot, malah bermanfaat. Yang tapi saya maunya yang murni aja, yang air putih aja, ya silakan juga, nggak apa-apa. Tapi jangan yang minum air putih mencela orang yang minum wedang macam-macam, bajigur apa, ronde, sekuteng, ya.
Yang minum itu juga jangan mencela yang airnya putih doang, nggak apa-apa, itu juga dipuji. Ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang murni ini, itu ya. Itu ya, itu doa ya masuk malam ini. Yang mau yang murni ya di rumah nanti habis isya silakan baca Quran apa aja ya, habis itu doa buat dirinya, keluarganya, tetangganya, saudaranya, temannya, gurunya, muridnya, untuk seluruh kaum muslimin ya. Karena seafdal-afdal ibadah seseorang itu di mana? Di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib, ngaji baru di masjid. Yang lain itu, makanya saya pernah katakan orang soleh itu banyak ibadahnya bukan di masjid, Pak, di rumah. Orang soleh itu banyak ibadahnya di rumah, di kamarnya. Dia baca Quran, zikir, doa, macam-macam, sholawat, macam-macam. Di masjid cuma sholat wajib dengan ngaji, itu aja. Banyaknya ibadah malah di rumah ya. Nah nanti kalau doa mengkhususkan doa gini salah dong Ustaz ya. Kan bacanya khususkan Yasin. Mengkhususkan satu surat kalau ada alasan yang benar boleh Pak, boleh. Ada jamaah Masjid Kuba yang setiap sholat selalu diakhiri surat kulhu al-ikhlas. Kan dia mengkhususkan tuh. Dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang tanya dulu kenapa dia begitu. Karena dia suka dengan al-ikhlas. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu pada al-ikhlas itu akan memasukkanmu ke surga. Orang mengkhususkan satu surat bukan dicela oleh Rasulullah, malah dipuji, malah dibilang mau masukkan ke surga. Jadi surat Yasin itu terlepas dari hadis-hadisnya semuanya dhaif kecuali lakinu ala mautakum Yasin itu sudah terbukti sepanjang zaman para ulama bahwa orang kalau mau berdoa baca Al-Fatihah. Kalau waktunya panjang lagi baca Yasin. Habis itu doa lebih makbul, sudah terbukti. Ini berdasarkan tajrubah, pembuktian udah ratusan tahun. Jadi orang malam Jumat itu baca Yasin bukan karena malam Jumat Pak, tapi karena mau berdoa. Karena mau berdoa, bukan karena malam Jumat. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, 5 malam doa itu makbul. 1 malam Lailatul Qadar, 2 malam Idul Fitri, 3 malam Idul Adha, 4 malam Jumat, 5 malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat itu dari maghrib pintu langit sudah dibuka untuk menerima doa. Ya, makanya doakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita, kakek kita, saudara, teman, ya. Nah itu apa? Doa ya. Nah kalau sholat dia tertentu ucapan dan perbuatan tertentu diawali takbir, diakhiri salam dengan syarat yang khusus. Wa hiya imma ma'khudatun minal wasal li annaha waslatun bainal abdi wa rabbih wa imma ma'khudatun min sulliyatil udu bin nar. Ya. Dan kata solat bisa jadi diambil dari kata al-wasal, yakni hubungan, karena dia adalah waslah atau silah antara hamba, hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Makanya Rasulullah SAW kana idza hammahu amrun shalla, rawahu Abu Dawud. Rasulullah kalau ada masalah gelisah segera sholat, ya, segera sholat. Kalau ada masalah bukan telepon saudaranya curhat, lapor ke Allah, sholat. Makanya kalau dokter-dokter muslim ya dapat pasien sudah lapor ke Allah belum Bu, sholat dulu lapor, ya Allah badanku ini lagi rusak begini, aku minta ampun atas dosaku. Karena badan kita ini apa?
kita aniaya dengan kita melakukan dosa, kita siksa badan kita dengan melakukan dosa sehingga dia rusak. Makanya Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum, jangan kalian mendolimi, menyiksa diri kalian sendiri dengan dosa-dosa itu. Ya, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala baik mamakhudatun min sulyatil udu binnar, juga diambil dari kata kayu bakar dimasukkan ke api, idza qawamathu maha li annaha tuqimul abda ala taatillah, yakni jika api itu dipakai untuk memperbaiki kayu, ya bisa diluruskan kayu itu dengan api. Karena sholat itu meluruskan hamba di atas ketaatan kepada Allah dan melarangnya dari lawannya. Makanya orang yang sholatnya diterima oleh Allah itu sholatnya akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mau melakukan dosa itu berat gitu. Dulu waktu dia nggak sholat mau melakukan dosa itu biasa aja, tapi setelah sholat kok berat gitu, kayak ada yang menahannya. Ya berarti sholatnya sudah mulai bekerja pada dirinya, karena dia sholat dengan ruhnya, pikirannya ikut sholat, dia hatinya ikut berkomunikasi kepada Allah dalam sholatnya itu. Ya, apalagi kalau dia berzikir. Makanya kan para penyihir itu paling sulit mau menyihir orang Islam yang sholat, tapi tidak sekedar sholat, sholatnya hadir hatinya, memahami yang dia ucapkan, kekuatannya beda Pak. Ya, apalagi setelah sholat baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian, kata Rasulullah SAW. Ada seorang tukang sihir lagi atraksi di Yaman, ada pemuda baca ayat kursi, ya dia tusuk, tembus lah masuk rumah sakit 3 bulan. Begitu dia sudah sembuh, dia lihat rekaman, coba cari siapa yang baca-baca. Oh, pemuda ini print, dia mau serang nih, pemuda ini mau disantet. Udah nunggu 3 bulan, tiap hari dicoba mental sampai 3 tahun mental. Ternyata pemuda itu setiap kali selesai sholat dia selalu membaca ayat kursi. Jadi jamaah rahmatullah, saya sering bilang gak usah kita sibuk nyari khodam malaikat, khodam jin. Kita bahkan bisa manggil malaikat dengan cara gampang Pak. Baca ayat kursi, turun 1 malaikat menjaga kita. Baca 1 lagi, turun 1 malaikat. Baca 10 malaikat. Udah dahsyat Pak. Setan takut, sihir gak bisa tembus. Jin apalagi. Kalau jin Pak, dikasih kucing aja itu kabur setan Pak. Makanya yang rumah-rumahnya angker, coba miara kucing Pak. Miara kucing, kabur setan Pak. Saya tadi sampai sini kan capek, ada kucing, saya berhenti dulu sama kucing. Ya, energi negatif kita disedot oleh kucing, kita capeknya hilang, sehat lagi kita. Kucingnya yang capek, habis itu tidur dia. Karena kucing itu kucing itu nyedot energi negatif. Kalau ada orang lagi kecapean, dia mendekat dan dia sedot itu energi negatifnya. Ya, makanya kalau anjing itu menjaga rumah kita dari bahaya manusia, tapi kalau kucing menjaga dari bahaya gaib. Ya betul ya. Nah itu ya, nah itu sholat sebagai penjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Ankabut. Waruya nafatan minal ansar kani salih salawatul khams ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yadau minal fawahis illa irtakabahu fawusifa li Rasulillah sallallahu faqala inna salatahu satanhahu yauman ma.
Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda Ansor yang dia sholat selalu bersama Rasulullah 5 waktu, tapi keharaman tetap diperbuat terus, dilakukan terus, diceritakan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan sholatnya akan menghentikan dia satu saat. Berarti sholatnya kan dia investasi energi, kekuatan imannya tuh ditambah pada satu batas tak cukup, nah bisa menghentikan dia tuh nanti. Nah, biarin aja. Ya, makanya Pak, orang yang rumahnya tetanggaan dengan masjid ya, mungkin anak-anak kita sholat asal-asalan aja, tapi pas dia sholat, pas Lailatul Qadar, wah jadi orang bener nih Pak, jadi orang soleh nih. Padahal ikut sholatnya cuma main-main aja tuh, tapi pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, wah dapet dia jadi orang soleh. Hidupnya, ini tetangga saya soalnya, tetangga saya itu ya orang tuanya kerja nggak jelas, tapi rajin sholat karena rumahnya dekat masjid. Anaknya orang Qiyamul Lail ikut, saya heran juga dia ikut jam 2 malam nih, mungkin daripada apa habis nongkrong ya ikut. Nah habis itu Masya Allah, kayaknya malam itu Lailatul Qadar. Alhamdulillah sekarang udah nikah, udah punya mobil, udah punya kerjaan. Masya Allah Pak, padahal dia orang tua nggak jelas kerjaannya. Allah perbaiki tuh ya, sholat itu memperbaiki apa? Kehidupan kita dunia dan akhirat ya. Waqala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan as-salatu ursul muwahhidin, salat adalah menjadi pengantennya para muwahhidin. Fa innahu yastami'u fiha alwanul ibadah, berkumpul ketika dia salat berbagai warna ibadah. Ketika kita salat semua beribadah, leher beribadah tat, ibadah nunduk, jidat ibadah tat, ibadah nempel tempat sujud, telinga ibadah tat, ibadah dengerin imam atau dengerin bacaan sendiri, hidung ibadah ketika sujud, semua beribadah ketika sholat itu. Fisik kita, mata beribadah, lihat, makanya jangan merem kalau sholat. Merem berarti matanya gak ikut ibadah. Lihat tempat sujud ya, ketika duduk lihat jari berisyarat, berarti mata termasuk beribadah ya. Kama anal urs yastami'u fi alwanu ta'am, sebagaimana orang yang menikah berkumpul padanya segala jenis warna makanan. Fa idza shallal abdu rakaatain, apabila seorang hamba salat 2 rakaat, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, abdi ma'adhafika ataita bi alwanil ibadah, wahai hambaku, padahal engkau itu lemah namun engkau datang dengan berbagai jenis ibadah, qiyaman wa ruku'an wa sujuda, berdiri, ruku dan sujud, qiraatan wa tahlila wa tahmida wa takbira, engkau baca Quran, tahlil, tahmid dan takbir, wa salama, fa ana ma jalalati wa azamati la yajmulu minni an amna'aka jannatan fiha alwanun naim. Maka aku yang maha berkuasa, maha agung, tidak layak bagiku menghalangimu dari surga yang di dalamnya ada segala jenis warna kenikmatan ya. NASA itu dari tahun NASA Amerika dari tahun 1996 sudah menemukan bintang, tapi di sana kok isinya bangunan istana bercahaya ya kan, kemarin viral tuh. Yang bangunannya itu dari apa? Dari berlian mutiara, berlian, Masya Allah katanya. Wallah lama hoak atau bukan, mudah-mudahan bukan hoak ya. Dan NASA itu tahu setiap Ramadan ada satu malam tidak ada bintang melempar setan, nggak ada. Itu malam Lailatul Qadar ya. Awjabtu lakal jannah, aku telah wajibkan bagimu surga, binaimiha, dengan segala kenikmatannya, kama abattani, sebagaimana engkau menyembahku, bi alwanil ibadah,
dengan segala jenis warna ibadah. Ukrimuka biru'yati, aku akan muliakan engkau dengan melihatku. Kama araftani bil wahdaniyah, sebagaimana engkau telah mau mengenalku dengan keesaanku. Fa inni latifun aqbalu udrak, aku ini maha lembut, aku selalu menerima udurmu. Aqbalul khair minka, aku akan selalu menerima kebaikan darimu wahai hambaku. Birahmati, dengan rahmatku. Fa inni ajidu man u'adzibuhu minal kufar binar, wa anta la tajidu ilahan ghairi yaghfiru sayyiatika. Tanpa engkau wahai hambaku, aku punya yang aku siksa di neraka, tapi tanpa aku engkau tidak menerima satu zat pun yang akan mengampuni dosamu. Ya, makanya jamaah rahmatullah, jangan malas sholat ini. Masya Allah, sholat Rasulullah seperti saya sudah sebutkan, setiap hari semalam itu sholat berapa rakaat? 40 rakaat setiap hari. 17 rakaat sholat wajib, tambah 12 sholat rawatib, 29 tambah 11 sholat malam, pas 40 rakaat tiap hari Rasulullah. Nah kita itu sholat malam berat, ya udah ganti duha. Ya saya udah kasih tipsnya ya. Sholat sunnah kita sesuai jumlah sholat wajib. Sholat asar 4, sholat sunnahnya 4 qobliyahnya. Sholat isya 4, ba'diyahnya 4. Sebenarnya sehingga 17 kali 2 34, 35 kan maghrib 3 4 gitu. 35 tinggal 5 lagi mah gampang insyaallah. Ya. Enteng itu udah. Makanya sholat sunnahnya itu jangan kurang dari jumlah sholat wajibnya, supaya dapat 40 itu ya. Wa indilaka bi kulli rakaatin qasrun, aku siapkan bagimu bagi setiap rakaat satu istana fil jannah wa haura, dan bidadarinya. Wa bi kulli sajdatin nadrah ila wajhi, setiap sujud aku siapkan kesempatan kau melihat kepada wajahku. Wa alamana salata furidat qabla al-hijrah bisanah wa qila bi salasati sanawat, bi salasi sanawat. Sebagian ulama mengatakan salat difardukan 5 waktu 1 tahun sebelum hijrah, sebagian lagi mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Qila kana al-wajib qabla rak'atain bil ghadati wa rak'atain bil asyi. Para ahli sejarah mengatakan sebelum Isra Mi'raj itu sholat telah wajib, namun 2 rakaat pagi 2 rakaat sore. Kemudian setelah itu ada sholat 5 waktu dan Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, intinya, asalnya, aslinya Rasulullah diutus untuk menjelaskan ini, akidah dan ibadah. Ini aslinya. Memang sih masalah politik itu termasuk masalah muamalah diatur juga dalam Islam, tapi bukan itu inti asal ajaran Islam, bukan untuk itu. Karena urusan dunia mah diatur sendiri bisa, tapi kalau masalah akidah dan ibadah nggak tahu, tanpa wahyu nggak tahu. Makun tata derimal kitab walal iman, kamu tadinya nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Wa wajadaka dhalan fahada, engkau bingung bagaimana cara beriman kepada Allah, kepada malaikat, hari kiamat, kitab, rasul-rasul sebelumnya, qada dan qadar. Bagaimana cara ibadah? Rasulullah bingung. Gimana caranya? Belum dikasih. Ini untuk ini. Makanya walaupun kita wajib memilih pemimpin, ya, kan caranya demokrasi Ustaz, nggak cocok sesuai. Ya, tapi yang adanya itu gimana lagi? Ahkamul wuku ghairu ahkamus syuru'. Hukum tentang sesuatu yang sudah terjadi beda kalau belum terjadi. Kalau belum terjadi ya kita nggak mau demokrasi. Tapi kalau udah terjadi, seperti Rasulullah melihat seorang badui kencing di masjid, kata Rasulullah biarin aja, biar dia selesai dulu. Apa berarti Rasulullah setuju orang kencing di masjid? Enggak. Cuman kalau dia dikeroyok, pukulin, lari-lari, kencingnya malah kemana-mana Pak, malah lebih bahaya lagi. Ntar kencingnya jadi senjata lagi, bahaya Pak, ya kan?
Demokrasi juga begitu. Kalau orang umat Islam nggak ikut milih, lebih bahaya lagi, Pak. Lu bagaimana nanti? Ya. Tapi walaupun demikian, kita juga nggak boleh overdosis masalah politik, Pak. Di grup keluarga, grup SMA, grup S1, grup S2, semuanya debat. Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Sampai ke planet tuh, Pak. Debat terus. Udahlah. Ya. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Untuk apa? Berakidah yang benar dan beribadah yang benar. Salah kepemimpinan siapa aja, yang penting muslim. Udah. Buktinya Ibrahim nggak kemudian Namrud mati kemudian jadi gantinya Namrud, kan enggak. Nabi Musa Fir'aun mati nggak jadi gantinya Fir'aun, kan enggak. Faktanya begitu. Bahkan Abu Hanifah ditunjuk menjadi qadhi, hakim agung, beliau gak mau. Kata Abu Hanifah, wallahi saya tidak pantas. Kata khalifahnya, kamu bohong. Kata Abu Hanifah, karena bohong itulah aku gak pantas jadi qadhi. Kalau aku jujur, memang aku gak pantas. Kalau kamu bohong, ya karena itulah gak pantas. Gak mau. Sampai di penjara Abu Hanifah mati, Pak, di penjara rahimahullah, karena nggak mau jadi pejabat. Bukan ngejar-ngejar jadi pejabat Islam ini, bukan. Dulu Imam Syafi'i dituduh pemberontak di Son'a, sampai masih muda ya. Imam Syafi'i diikat tangannya dengan rantai, diikat kakinya, jalan kaki dari Son'a ke Baghdad. Jalan kaki, Pak. Tadi saya lihat di map, berapa sih Son'a ke Baghdad? Saya lihat di map itu 2.860 km. Pakai mobil aja 1 hari 6 jam. Jalan kaki. Karena dituduh berontak. Kemudian ketemu Harun al-Rasyid, yang dari 10 itu 9 sudah dipenggal, tinggal Imam Syafi'i. Kata Harun al-Rasyid, kamu Muhammad bin Idris? Iya. Kamu katanya alim? Iya. Terangkan masalah Quran. Masalah apanya? Asbabun nuzul, nasakh mansuh, masalah. Wah, semua satu-satu dites. Oh, Harun Rasyid begitu kagum sampai kemudian dia ikut duduk di bawah bareng Imam Syafi'i. Terus diterangkan, akhirnya Imam Syafi'i suruh di atas di singgasana, Harun Rasyid di bawah, khalifah di bawah, Pak. Apakah setelah itu Imam Syafi'i itu ambil kepemimpinan? Tidak. Kembali ngaji lagi, ibadah. Imam Ahmad juga begitu. Jadi politik itu penting, iya, tapi bukan berarti semua dakwah itu untuk itu. Habis ceramah isinya politik aja, bukan. Untuk akidah dan ibadah Rasul itu diutus. Ya politik ada sewajarnya aja. Ya, udah lewat ya udahlah. Ya. Jangan itu terus, ya. Kata siam, demikian juga puasa, mislu ma dzakara dzukira fil hajj was shalah min kaunihi misalan lil amal. Ya, puasa ini termasuk rukun Islam. Asyam artinya menahan diri. Berapa hari lagi nih? 16 hari lagi, 15 hari lagi, ya. Insyaallah kalau di Muhammadiyah sudah keluar pengumuman 11 Maret. Kalau pemerintah kayaknya 12, Pak. Ya. Nah, kalau ini malam nisfu Sya'ban ini menurut hisab apa ru'yah ya, Pak? Gak tahu juga, Pak. Pokoknya selain Ramadan nggak masalah, nggak beda pendapat, Pak. Ya. 17 Agustus nggak pernah beda pendapat kan? Ah, itulah kadangnya. Masya Allah, ya. Makanya berjamaah rahmatullah, jaga kesehatan ya. Dari sekarang ini sampai Ramadan jangan sakit. Ya sakit-sakit kecil aja lah, sakit dikit-dikit aja. Jangan yang parah-parah ya. Semalam saya ke MMC Kuningan, tiba-tiba ada saudara yang masuk IGD, vertigo, asam lambung. Sampai sekarang ini masih dirawat.
Ya kita boleh sakit dikit-dikit lah, minta kepada Allah, minta apa? Tamamal afiyah, dawamal afiyah, syukru alal afiyah wal ghina anin nas. Itu doanya Abu Dzar yang sering dibaca imam-imam itu ya. Kalau di tempat saya habis sholat selalu doa jamaah. Doa jamaah juga sama Pak, aslinya mas sahabat enggak. Cuman ulama lihat orang-orang pada nggak bisa doa, ya udah dipimpin lah, ditolong, kasihan. Itu jadi pada hafal doa kan. Jadi pada hafal doa akhirnya. Itu termasuk doa yang masyhur itu doanya Abu Dzar. Itu tadi. Aku minta kepadamu tamamal afiyah, sempurnaan kesehatan, dawamal afiyah, sehat terus. Syukru alal afiyah, bisa bersyukur, ya. Jangan meninggal. Sebelum Ramadan jangan meninggal, Pak. Sayang-sayang pahalanya Ramadan, Pak. Dulu mau Ramadan Kiai Zainuddin MZ meninggal, ya kan? Mau Ramadan Jeffrey Bukhari itu meninggal, Pak. Mau Ramadan, Pak. Sayang-sayang ya. Sampaikan umur kita kepada apa? Bulan Ramadan, ya. Tapi ketika kita udah ketemu malaikat, emang kita nolak saat? Nggak boleh nolak juga, Pak. Sudah ada malaikat Israel datang, nggak boleh nolak keputusan Allah. Suul khotimah nanti kita, Pak. Malaikat Israel udah datang, sekarang sudah berangkat. Ya, bismillah. Senang malah kita. Alhamdulillah, sudah waktunya istirahat. Selesai dari dunia. Alhamdulillah. Kalau kita senang, Allah juga senang sama kita, Pak. Kalau kita dipanggil gak senang, Allah juga gak senang sama kita. Dan orang mukmin itu kalau mati di atas Islam dan iman, surga kok, tenang aja, surga, Pak. Surga, tenang aja. Asal kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, zakat yang wajib keluar, surga insya Allah. Cuman kita nggak memastikan aja, karena surga bukan punya kita. Tapi 90% surga kalau orang udah mau, insya Allah. Jangan takut, ya. Malah lebih enak kehidupan barzakh, Pak, daripada hidup dunia. Orang beriman itu lebih enak alam kubur daripada dunia. Lebih enak mati daripada dunia. Nikmatnya lebih nikmat di sana. Orang-orang yang beriman sudah di alam kubur, lihat kita itu kasihan, Pak. Kasihan, tiap hari harus makan, harus kerja cari yang halal aja susah, dimusuhin orang di kantor, ya kan? Diirin sama orang. Kasihan mereka sama kita, Pak. Ya. Tapi kan kita itu minta panjang umur karena kita khawatir bekalnya masih kurang, ya. Juga kita butuh untuk menyelamatkan apa? Anak-anak, saudara, teman, doakan orang tua, ya kan? Butuh itu tuh. Tapi kalau asal kita Islam iman, surga. Tenang aja, lebih enak di kuburan daripada di dunia. Kita kan kalau ngomong masalah mati selalu ada kubur. Padahal nikmat kubur itu juga ada, nggak pernah dibahas nikmat kubur. Sehingga orang pada takut mati banget gitu. Sahabat takut mati wajar, tapi juga cinta alam kubur, cinta kematian. Asal matinya nggak bunuh diri, asal matinya itu keputusan Allah, ya, bukan kita sendiri yang bunuh diri, haram, ya. Nah, puasa itu menahan diri, imsak, ya, secara bahasa. Sehingga dahulu Maryam mengatakan, ini nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar untuk Ar-Rahman, aku akan saum, tidak bicara. Jadi puasa ngomong juga perlu. Manusia itu jangan maunya ngomong didengerin tapi nggak mau dengerin orang, ya. Orang menjadi tua dengan masa, tapi menjadi dewasa dengan ilmu, ya. Wa syara'ana al-imsakanil muftir jami'an nahar ala wajhin maksus, ya. Dan secara istilah puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan seluruh siang hari secara khusus. Sekarang orang, Pak, karena sudah tahu manfaat dari puasa itu autofagi. Autofagi itu artinya badan memakan sel yang rusak. Makanya bayang sekarang menghidupkan sunnah buka puasa minum air putih, ya,
sampai Isya, habis Isya baru makan. Karena waktu itu tuh autofagi terjadi tuh. Setelah lebih dari 12 jam. Bahkan ada orang sekarang puasa 2 hari wisol. Dulu Rasulullah juga melakukan itu. Itu makruh kalau tanpa sebab. Tapi kalau orang punya kanker, dia puasa sampai 72 jam, lepas itu kankernya, Pak. Puasa 72 jam 3 hari. Bukanya cuma air. Malamnya buka air aja, minum air putih. Kalau mau buka. Kalau nggak mau buka juga nggak apa-apa. Wisol itu nggak sampai haram, makruh aja. Kalau untuk pengobatan boleh, jadi mubah. Ya bukanya air putih, sahurnya air putih, atau korma lah tambah boleh. Itu 3 hari lepas itu kanker, Pak. Karena apa? Kelaparan, dia mati kankernya. Jadi badan itu makan sel-sel yang rusak, autofagi namanya. Itu kan Nobel tuh, yang meneliti itu dapat Nobel. Nah, sel-sel yang rusaknya dimakan sendiri oleh badan, ya. Itu puasa. Ya, saya punya banyak teman itu ya, pinter kuliah agamanya, hafalan Quran gampang, baca kitab, masya Allah. Saya baca 2 kali, saya tanya dia baca berapa? 10 kali, Pak, khatam baca kitab ya. 2 kali aja merasa hebat, dia 10 kali. Ternyata tiap dia ujian, ibunya selalu apa? Puasa. Ini kita bertirakat buat anak, Pak. Kalau anak kita lagi ujian, ibunya suruh sholat atau puasa. Itu Ustadz Firanda juga gitu kan, mau ujian doktoral, mau masuk doktoral, telepon mamahnya, sholat sekarang nih mau tes. Begitu tes gampang. Orang tua yang tirakat buat anak, Pak. Ya biar sholat tahajud, puasa sunnah. Nah kita juga buat anak kita. Nanti anak kita buat anaknya lagi, ya. Tirakat buat anak. Memang Allah telah tetapkan semua kesulitan, kesengsaraan akan menarik kenikmatan. Waktu kita lagi puasa itu kan sengsara, lapar, perih, itu tuh kesengsaraan itu yang akan menarik kenikmatan, kesenangan dunia akhirat. Sudah Allah tetapkan begitu, Pak. Makanya orang Jawa tahu kalau ingin dapat kesenangan, keberhasilan, dia tirakat dulu. Karena Allah sudah tetapkan begitu. Hadapi kesulitan dulu tuh, kesengsaraan dulu. Nah, nanti dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah, dan difardukan Ramadan, puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua. Pada tahun pertama apakah ada puasa yang wajib? 2 pendapat ulama. Yang mengatakan pertama dikatakan ini yang masyhur, Asyura. Pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah ada puasa Asyura wajib. Sebagian ulama mengatakan 3 hari setiap bulan itu wajib, ya. Wakilah salah satu ayam min kulli syahrin wa Asyura. Sebagian lagi mengatakan 3 hari tiap bulan dan Asyura, ya. Wa zakah, kemudian termasuk rukun Islam adalah zakat. Ismun masdar bimana tazkiyah, artinya pensucian, tadhir wal madah wan nama, ya. Dia adalah pensucian dan tumbuh. Jadi zakat itu tumbuh. Imam Syafi'i itu biasa, Pak, kalau ngasih orang semua yang ada di kantongnya dikasih, Pak. Imam Syafi'i itu. Kalau kita gimana tuh, Pak? Nah, semua yang di dompet habisin. Itu karena nggak ragu sih sama Allah. Kalau kita kasihnya milih yang duit yang paling kecil kan karena ragu, Pak. Keimanan kita masih ada keraguannya gitu loh. Terus besok gimana gitu. Imam Syafi'i dia jatuh pulpennya aja lagi nulis ilmu di atas otak, jatuh pulpen diambilin sama orang, semua yang di kantongnya kasih tuh berapa dinar, berapa puluh juta gitu kalau sekarang itu. Kalau kita mau masukin ke kotak amal masjid 10.000, masuknya 100.000. Salah. Bilang sama DKM mau minta kembalian 90.000. Salah masukin. Gitu ya. Para ulama gitu, makanya nggak ragu-ragu. Makanya cirinya wali Allah 2.
Satu, dia tidak pemarah, penyabar. Dua, dia pemurah, suka ngasih. Karena dia nggak takut, karena dia yakin Allah itu akan mencukupi buat besok. Kalau orang pelit itu sifat munafik, karena dia masih ragu-ragu, Allah ngasih nggak ya, Allah ngasih nggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya rukun Islam ya. Ya jamaah Allah, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan, kita dengarkan ini dicatat di sisi Allah sebagai pahala ya. Menjadi sebab Allah menjaga Islam dan iman kita, diberikan kita keselamatan, keamanan sepanjang kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.